Oh, oke oke. Ini bukan lautan, ah. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. 1 hour later, 2 hours later, 3 hours later, 6 hours later, tomorrow, the next day. Hai semua, kali ini kami akan membahas penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar. Nah, tugas ini adalah tugas mata kuliah umum bahasa Indonesia tentang sidak bahasa. Jadi, kami akan menganalisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam iklan-iklan seperti spanduk dan lainnya. Tapi, sebelum itu, kita harus tahu, bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan aturan baku, mudah dipahami, dan santun. Jadi, apa saja sih yang termasuk dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik? Yang pertama, ada tata bahasa. Ini seperti tata cara dalam berbahasa. Kita perlu memperhatikan bagaimana cara kita menyusun kalimat, menggunakan kata, dan menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Kedua, ada ejaan. Ejaan adalah aturan penulisan kata. Sama seperti kita menuliskan nama, kita juga perlu menuliskan kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan benar sesuai dengan aturan yang ada. Yang ketiga, ada pilihan kata. Kata-kata yang kita gunakan harus tepat dan sesuai dengan konteks pembicaraan. Yang terakhir, ada kalimat. Kalimat yang baik adalah kalimat yang jelas, singkat, dan padat. Selanjutnya, mengapa kita perlu menggunakan bahasa Indonesia yang baik? Karena sebagai komunikasi efektif, yaitu bahasa yang baik membantu kita menyampaikan pesan dengan jelas dan menghindari yang namanya kesalahpahaman. Nah, pasti sering sekali kita melihat berbagai macam penggunaan bahasa Indonesia di sekitar kita. Sebagai bangsa Indonesia, bahasa Indonesia adalah bahasa kebangsaan kita. Oleh karena itu, kita selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi atau menyampaikan sebuah informasi kepada yang lainnya. Namun, dalam penggunaan bahasa Indonesia, sering sekali tidak tepat atau tidak akurat dengan kaidah bahasa Indonesia yang ada, baik itu dalam berbicara maupun sebuah informasi dari iklan-iklan yang ada. Seperti pada spanduk di atas ini, terdapat sebuah kalimat yaitu penawaran special member, di mana pada kalimat tersebut terdapat kata member yang merupakan bahasa asing berupa bahasa Inggris. Seharusnya pada kalimat tersebut tidak seharusnya dicampur dengan bahasa yang lain selain bahasa Indonesia, agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik. Mengapa dikatakan tidak akurat atau tidak sesuai? Karena seharusnya pada kata asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Karena berdasarkan kaidah ejaan, penulisan dan pengucapan unsur-unsur asing disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, member diartikan sebagai anggota. Jadi seharusnya kalimat tersebut adalah penawaran spesial anggota. Selanjutnya, di atas ada 3 kalimat beli 3 mie sedap goreng ala chef. Spanduknya ada di atas ya. Pada kalimat itu, ada 2 kata yang salah, yaitu kata sedap dan chef. Mengapa demikian? Karena dalam bahasa Indonesia, yang baik tidak seharusnya ada huruf yang double atau berulang, karena akan merusak kaidah bahasa Indonesia yang baik. Selanjutnya, ada kata chef yang dimana kata tersebut adalah bahasa Inggris yang dipadukan dengan kalimat bahasa Indonesia. Seharusnya kata chef dibuat juga dalam bahasa Indonesia. Jadi seharusnya kalimat tersebut adalah beli 3 mie sedap goreng ala koki.
Tapi bohong. Selanjutnya gambar spanduk yang ketiga. Terdapat dua kesalahan. Yang pertama, adanya penulisan kata yang salah, yaitu pokat, di mana bahasa Indonesia yang baku dan yang benar adalah alpukat. Yang kedua, terdapat kosakata bahasa asing, yaitu jus, yang penulisannya itu cuice. Seharusnya bahasa asing yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia, penulisan dan pengucapannya harus mengikuti kaidah ejaan, yang tadinya juice menjadi cus. Selanjutnya pada brosur di atas terdapat informasi yang termasuk penggunaan bahasa Indonesia yang salah, yaitu ada pada kalimat 17-2024. Kata des seharusnya tidak disingkat agar sesuai dengan kaidah berbahasa Indonesia yang baik. Selanjutnya ada kata PKL 15 WIB seharusnya menjadi pukul 15 WIB. Dalam bahasa Indonesia yang baik seharusnya tidak disingkat agar pembaca mengerti informasi yang diberikan. Mengapa bahasa Indonesia yang baik tidak boleh disingkat? Sama bahasa Indonesia tidak boleh disingkat karena penggunaan bahasa Indonesia disingkat dapat merusak tatanan bahasa Indonesia yang telah dibentuk. Penggunaan bahasa Indonesia singkatan yang berlebihan dapat menyebabkan penyimpangan bahasa Indonesia yang menghambat perkembangannya. Pada spanduk atau iklan di atas, kita fokus pada kalimat Jasmine bikin ngumpul. Nah, ada 3 kesalahan pada iklan tersebut. Yang pertama kata Jasmine, yang kedua kata ngumpul, yang ketiga kata bikin, di mana kata Jasmine adalah bahasa Inggris yang seharusnya artinya melati atau bunga melati. Penggunaan kata tersebut tidak dapat karena dalam kaidah bahasa Indonesia, bahasa asing yang dipadukan dalam bahasa Indonesia harus disamakan dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Kemudian, pada kata ngumpul adalah bahasa Indonesia yang tidak baku, seharusnya kata tersebut kumpul atau mengumpulkan. Sedangkan kata bikin sama halnya adalah bahasa Indonesia yang tidak baku, seharusnya kata tersebut diganti menjadi membuat. Muhammad, ano bang kinakain mo sa iyong pinggan? Bakit di mo na lang tignan at tikman sa aking pinggan? Ang maanghang, anghang, masyadong maanghang. Kinilaw, ayaw mo bang kumain ito at nakahain? Huwag ka nang tumakas, magkakaalmuranas. Ang anghang ng patatas, maanghang kahit prutas. Sing init ng bangbas, magpapawis ang balbas. Tayo Tam giác là tác dao, tác là đánh, giam là nhốt, đánh nhốt là đốt nhánh là thiêu, nhánh là cành, thiêu cành là thanh kiều. Thank you everybody, welcome to the party.